Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Suci Nur Fauzia, NIM 10918064090. Jurusan Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pengetahuan pertemuan 10. Knowledge Management Cycle. Secara garis besar, knowledge cycle merupakan tahapan-tahapan yang ada dilakukan dalam sebuah organisasi. Tahapan-tahapan itu yaitu knowledge creating. Menciptakan sebuah pengetahuan baru dalam sebuah organisasi merupakan proses tanpa akhir yang meliputi menciptakan sebuah ide-ide baru, menangkap paradigma baru, dan menggabungkan prinsip dari isolasi untuk membangun proses baru. Knowledge organizing. Pada tahap ini, sistem knowledge cycle lebih mengacu pada penyimpanan, merekam, dan melestarikan pengetahuan. Mengorganisir pengetahuan adalah syarat sebelum berbagi pengetahuan. Setelah menciptakan sebuah pengetahuan baru, maka perlulah sebuah organisasi proses organisir pengetahuan tersebut agar nantinya bisa menjadi pengetahuan yang berkualitas. Kemudian ada knowledge sharing. Setelah menciptakan pengetahuan baru dan mengorganisasinya, selanjutnya adalah membagikan atau men-share pengetahuan tersebut. Keberhasilan sebuah organisasi dalam melakukan manajemen pengetahuan tergantung pada bagaimana berbagi pengetahuan tersebut dengan baik dan benar. Efektivitas knowledge management cycle bergantung pada kemampuan individu dalam berbagi pengetahuan tersebut. Budaya memiliki peran penting untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Pembentukan budaya di mana berbagi pengetahuan adalah kekuatan, bukan pengetahuan adalah kekuatan, memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan berbagai pengetahuan dalam siklus manajemen pengetahuan. Knowledge applying. Menerapkan sebuah mengacu pada penerapan pengetahuan bersama tanpa adanya prasangka terhadap orang yang merupakan sumber pengetahuan itu. Pengetahuan yang sudah diciptakan, diorganisir, dan dibagikan, selanjutnya adalah diterapkan pengetahuan tersebut dalam sebuah organisasi untuk menjadikan dan untuk membuat organisasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Kemudian ada model knowledge management cycle. Jack dan Mary knowledge management cycle. Pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang seperti gagasan platform produk dan platform proses informasi untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Siklus knowledge management ini mempunyai peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang tinggi, produk pengetahuan pada setiap tahap pengolahan pengetahuan. Pendekatan ini menggunakan teknologi, fasilitas, dan proses manufaktur untuk barang dan jasa. Dasar pemikiran, riset dan pengetahuan mengenai rancangan produk fisik dapat dikembangkan menjadi wilayah intelektual yang difungsikan sebagai landasan dari siklus knowledge management. Meyer dan Jack menganalisis tahap pengembangan yang penting pada penyimpanan pengetahuan dan memetakan langkah-langkah tersebut dalam siklus knowledge management. Berikut tahapan siklus knowledge management menurut Meyer dan Jack untuk membuat knowledge repositor, yaitu sebagai berikut. Ini adalah gambaran knowledge management cycle menurut Meyer dan Jack. Kemudian ada acquisition, yaitu membahas isu-isu mengenai sumber-sumber dari bahan baku seperti kredibilitas, akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kontrol biaya. Kemudian ada refinement, memperbaiki pengetahuan terhadap di dalam organisasi dari mulai pengetahuan tacit sampai pengetahuan eksplisit. Kemudian ada strogen. Tahapan ini membentuk hubungan antara tahap akuisisi dan perbaikan yang memberikan laporan yang bersifat fisik ataupun digital. Kemudian ada distribution. Tahapan ini menjelaskan bagaimana produk disampaikan kepada pengguna akhir dan tidak hanya meliputi media pengiriman, tetapi juga waktu, frekuensi, bentuk, bahasa, dan sebagainya. Kemudian adalah presentation. Pada tahap ini konteks memainkan efektivitas dari masing-masing nilai. Langkah-langkah sebelumnya akan dievaluasi pada tahap ini. Apakah pengguna memiliki konteks yang cukup untuk dapat
menggunakan konteks ini. Jika tidak, siklus knowledge management telah gagal untuk memberikan nilai untuk individu dan organisasi. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.